Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Prihatin, NIM saya 41236663 dari kelas TIK IPB 1 angkatan 2023. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum pertemuan kelas 9. Di sini yang pertama itu kita ketik pada pertemuan 9 itu mempelajari dan mengarahkan aliran teks menggunakan ekspresi reguler dan menggunakan perintah untuk memfilter file teks. Yang pertama kita ketik sort hello world lalu sort my message. Nah, my names. Lalu langkah kedua saat menggunakan simbol untuk direction stout content file akan dihancurkan terlebih dahulu. Lalu ketik perintah berikutnya. Perhatikan bahwa menggunakan satu simbol direction akan menimpa file yang sudah ada, disebut itu cloud bearing. Lalu yang langkah ketiga itu untuk dapat menghindari cloud bearing, file dengan menggunakan alih-alih dengan menggunakan untuk menambahkan file, kita jalankan lagi perintah my message. Lalu all arrays Nah, lalu langkah keempat itu perintah fin, yaitu perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerja shader. Perintah fin link name text. Nah, diingat juga bahwa tanda ini digunakan untuk mewakili directory home.
Lalu sekarang jalankan perintah selanjutnya. Sini. Nah, perhatikan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa tidak memiliki izin untuk mengakses file atau direktori tertentu. Ini karena sebagai pengguna biasa tidak memiliki hak untuk melihat ke dalam beberapa direktori. Jadi pesan kesalahan ini dikirim ke stader dan bukan ke story. Perintah fin berada di luar metode. Oke, langkah kelimanya itu untuk di redaction stader. Kita ketikkan ya, lalu angka yang keenam itu untuk dapat mengarahkan ke store dan stader ke dalam dua file terpisah. Stader. Lalu, perhatikan juga bahwa spasi diperbolehkan tetapi tidak diperlukan setelah simbol ini. Direction. Lalu langkah ketujuh untuk mengarahkan output standar atau dan kesalahan standar stader ke satu file. Pertama-tama arahkan ulang start ke file, lalu arahkan stader ke yang sama dengan menggunakan notasi 2 lebih dan 1. Coba lihat. Kita outputnya find spreadsheet and of one or 2 nyampe 1. Nah, lalu langkah yang ke-8 itu input standar stdin. Juga dapat dialihkan, biasanya stdin berasal dari keyboard, tetapi terkadang menginginkan berasal dari file. Lalu langkah yang ke-9 itu perintah tr menerima input keywords begin, menerjemahkan karakter, kemudian mengarahkan output ke stone untuk membuat file dari semua karakter. Huruf kecil jalankan perintahnya sebagai berikut.
tr absen my file. Wow. Sinon this work. Nah, tekan tombol Enter untuk memastikan kursor berada di baris di bawah. This works. Lalu gunakan Ctrl D untuk menghentikan input untuk memverifikasi membuat file. Lalu selanjutnya get my file. Nah, langkah yang ke-10, jalankan perintah berikut untuk menggunakan perintah tr dengan mengarahkan ulang stdin dari file. Get my file. And ya, my file. Lalu langkah yang ke-11 itu bentuk pengalihan populer lainnya untuk mengambil output dari satu perintah dan mengirimkannya ke perintah lain sebagai input. ls s1 edisi Lalu selanjutnya itu langkah ke-12 menggunakan perintah bernama cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database bernama etc dan password. Cut di F1 edisi password. Angka ke-13 itu sebenarnya tidak diurutkan dengan dikulir dari layar. Cut D F1 etc password sort. Lalu langkah ke-14, sekarang hasilnya diurutkan tetapi masih bergulir dari layar. Kirim output dari perintah sort ke perintah more untuk mengatasi masalah. Cut D S1 edisi password sort more. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut untuk melihat file teks besar. Di sini saja kita tambahkan langkah pertama kita edisi pas
Nah, lalu langkah yang kedua itu gunakan perintah more untuk menampilkan seluruh isi file etc dan password. More etc password. Nah, catatannya itu more 92% menunjukkan bahwa in perintah more dan 92% melalui data saat ini. Lalu langkah yang ketiga, saat berada di perintah more dapat melihat layar bantuan dengan menekan tombol H. Lalu langkah yang keempat, tekan spacebar untuk melihat sisa dokumen. Spacebar. Nah, langkah yang kelima itu perintah less untuk menampilkan seluruh isi file etc dan password. Kemudian cari kata bin, gunakan N untuk maju dan N besar untuk mundur. Terakhir keluar dari less pagar dengan mengetikkan huruf Q. Coba. Less. Kita ketik N kecil. N besar. Kita ketik Q aja. Nah, lalu langkah yang keenam, dapat menggunakan perintah head untuk menampilkan bagian atas file secara default. Perintah head akan menampilkan 10 baris pertama dari file. Head etc password. Lalu langkah yang ketujuh itu perintah file untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file etc dan password. Nah, lalu langkah ke-8, gunakan perintah head untuk menampilkan 2 baris pertama dari file etc dan password. Lalu langkah yang ke-9, jalankan baris perintah berikut untuk mempipe output dari perintah ls ke perintah file, menampilkan 5 nama file terakhir di directory. OS. Lalu seperti yang dilihat, perintahnya dan file menghasilkan 10 baris secara default, juga dapat menggunakan opsi pagar. Lalu selanjutnya langkah ke-10. Langkah ke-10 ini cara lain untuk menentukan berapa banyak baris yang akan ditampilkan dengan perintah head adalah mengambil opsi N dan pagar. 20 episode. Nah, lalu ini seperti ini. Lalu selanjutnya ada mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Dalam praktik ini akan menggunakan rangkaian perintah grep dengan ekspresi reguler untuk mencari string karakter tertentu dalam aliran data, misalnya file teks.
Kita bayangkan lagi. Yang pertama itu, langkah pertama itu penggunaan grep dalam bentuknya yang saling sederhana adalah untuk mencari string karakter tertentu seperti SSHD, SSHD di file etc password. Perintah grep akan mencetak seluruh baris yang berisi kecocokan. Sini diisi grep. Grep. Oh salah. Bener ya? Langkah yang kedua itu ekspresi reguler adalah greedy. Dalam artinya bahwa mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Grep, root, crossword. Nah, lalu langkah yang ketiga itu untuk membatasi keluaran dapat menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan pola yang lebih tepat. Grep, root, crossword. Nah, praktek terbaik, gunakan tanda kutip tunggal, bukan tanda kutip ganda, di sekitar ekspresi reguler untuk mencegah program sel mencoba menafsirkannya. Lalu langkah yang keempat itu cocokkan sinkronasi pola di mana saja pada satu baris. Grep, French, password. Nah, lalu langkah yang kelima itu gunakan simbol dolar untuk mencocokkan sinkronasi pola di akhir baris. Nah, langkah yang keenam, gunakan karakter periode untuk mencocokkan karakter tunggal apapun. Misalnya, jalankan perintah berikut untuk mencocokkan karakter apapun yang diikuti dengan Y. Lalu ada langkah yang ketujuh, karakter pipa atau operator alternatif bertindak sebagai operator atau misalnya menjalankan perintah berikut untuk mencoba mencocokkan SSHD, root, atau operator. Lalu langkah yang ke-8, gunakan switch min E untuk menggunakan grep preparasi dalam mode berpanjang untuk mengenali operator pergantian. Lalu langkah yang ke-9, gunakan ekspresi reguler yang diperluas lainnya. Kali ini dengan grep dengan pergantian dalam grup untuk mencocokkan pola. String, nup, dan non akan cocok. Lalu langkah 10, karakter
Kurung Kurawal juga dapat digunakan untuk mencocokkan satu karakter, namun tidak seperti karakter titik, koma, karakter Kurawal digunakan untuk menentukan dengan karakter apa yang ingin dicocokkan. Lalu angka yang ke-11, misalnya ingin mencari pola yang berisi urutan 3 digit, dapat menggunakan karakter Kurawal dengan angka untuk menyatakan bahwa ingin mengulangi pola beberapa kali, misalnya whole digit. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu ini